Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis dari teks argumentasi. Oh ya, video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai teks argumentasi. Jadi kalau kamu ingin mengetahui apa-apa saja jenis dari teks argumentasi, silakan diperhatikan ya video pembelajaran berikut ini. Sesuai dengan judul video kita hari ini, ada 4 jenis dari teks argumentasi. Apa aja Bu? Perhatikan ya. Yang pertama yaitu teks argumentasi rincian. Teks argumentasi rincian adalah teks argumentasi yang berisi tentang pendapat atau alasan si penulis beserta dengan rincian-rinciannya. Adapun contohnya sebagai berikut. Pancasila adalah dasar negara yang tertuang di dalam UUD 1945. Adapun isi dari Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima poin itu merupakan rincian-rincian dari Pancasila. Nah, inilah contoh dari teks argumentasi rincian. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu teks argumentasi contoh. Teks argumentasi contoh adalah teks argumentasi yang berisi tentang pendapat atau alasan si penulis yang disertai dengan contoh. Adapun contoh dari paragrafnya adalah sebagai berikut. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang rekaan dan imajinasi dari si pengarang. Biasanya buku fiksi dapat kita jumpai dalam buku-buku cerita. Adapun contoh dari buku fiksi seperti novel, cerpen, fabel, roman, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari paragraf argumentasi contoh. Jenis yang ketiga yaitu jenis paragraf argumentasi sebab akibat. Paragraf argumentasi sebab akibat adalah paragraf yang dikembangkan dengan menyampaikan sebab terlebih dahulu kemudian disusul oleh akibat. Jadi sebab itu artinya adalah perbuatan, akibat itu adalah hasil dari perbuatannya. Adapun contohnya sebagai berikut. Setiap hari Raisa selalu menghabiskan waktunya dengan bermain game. Siang dan malam dia selalu mengabaikan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Akibatnya Raisa tinggal kelas. Nah, itu merupakan contoh dari paragraf sebab akibat. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang keempat ya, yang terakhir. Adapun yang keempat yaitu jenis paragraf argumentasi akibat sebab. Nah, paragraf ini adalah kebalikan dari sebab akibat. Adapun pengertian dari paragraf argumentasi akibat sebab adalah paragraf yang menyampaikan atau memaparkan akibat terlebih dahulu kemudian disusul oleh sebab. Akibat itu adalah hasilnya, sebab itu adalah perbuatannya. Adapun contohnya sebagai berikut. Raisa adalah satu-satunya siswi yang tinggal kelas di kelas 11. Raisa terpaksa tinggal kelas karena Raisa selama ini melalaikan tugas tanggung jawabnya yang diberikan oleh bapak ibu guru. Akhirnya Raisa harus menanggung itu semua karena kelalaiannya. Inilah merupakan contoh dari paragraf akibat sebab. Akibatnya apa? Akibatnya dia tinggal kelas. Sebabnya apa? Karena dia lalai mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai siswa. Nah, inilah merupakan contoh dari paragraf akibat sebab. Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya mengenai jenis teks argumentasi. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.